Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nunung Iriani M. Nurdoa dengan NIDN 4015118201. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Sarjana Terapan Keperawatan jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Ternate. Sebagai seorang dosen, saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat pemenuhan dokumen sertifikasi dosen, khususnya dalam bidang pengajaran, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Saya adalah salah satu tim dari mata kuliah Praktikum Keperawatan Medikal Bedah pada Prodi Sarjana Terapan Keperawatan yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu Keperawatan Medikal Bedah. Mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS Praktikum yang merupakan mata kuliah wajib pada semester 3 dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan yang sudah termasuk di dalamnya ujian praktek dan penugasan. Mata kuliah praktik ini mampu memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam menerapkan proses keperawatan secara komprehensif pada pasien dengan berbagai gangguan kebutuhan dasar manusia akibat kondisi patologis. Praktiknya mencakup asuhan keperawatan pada gangguan kebutuhan oksigenasi, cairan dan elektrolit, nutrisi, eliminasi, kebutuhan aktivitas dan mobilitas, istirahat dan tidur, rasa aman dan nyaman, serta keseimbangan suhu tubuh, di mana semua itu berkaitan dengan gangguan sistem pernafasan, sistem kardiovaskuler, sistem pencernaan, perkemihan, metabolik dan endokrin, persyarafan, sistem integumen, dan sistem imun. Selain itu, mahasiswa juga dibekali kemampuan dalam memberikan asuhan keperawatan preoperatif melalui penerapan proses keperawatan, komunikasi terapeutik, pasien safety, berpikir kritis, pengambilan keputusan klinis, serta pendokumentasian keperawatan berdasarkan bukti ilmiah dan standar praktik profesional. Adapun CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu ada 2 CPL. Yang pertama, lulusan mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok dalam kondisi biasa dan dalam kondisi kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek bio, psikososial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan pasien sesuai dengan standar profesi keperawatan. CPL yang berikutnya, lulusan mampu menerapkan konsep, prinsip, dan teknik komunikasi terapeutik dalam pelaksanaan asuhan keperawatan secara komprehensif sesuai dengan kode etik keperawatan. Bentuk dan metode pembelajaran pada mata kuliah ini menerapkan sistem pembelajaran tatap muka, yaitu praktikum atau demonstrasi, case study, problem based learning, serta redemonstrasi atau praktik mandiri. Interaksi dilakukan pada saat perkuliahan maupun setelah perkuliahan berlangsung melalui WA Group, e-learning atau EPIS, yaitu Educational Polytechnic Informasi System, ataupun melalui LMS Poltekkes Kemenkes Ternate. Sistem penilaian yang digunakan pada mata kuliah ini mengikuti sistem penilaian yang berlaku pada akademik Poltekkes Kemenkes Ternate dan telah disampaikan kepada mahasiswa pada saat perkuliahan berlangsung di awal. Untuk penilaian akhir mahasiswa meliputi akumulasi dari komponen penilaian praktek 35%, UTS 15%, penugasan 20%, dan ujian praktikum 30%. Berikut adalah video pembelajaran saya pada pertemuan ke-14 tentang pemilihan dressing pada praktikum perawatan luka yang dilaksanakan di Laboratorium Terpadu Poltekkes Kemenkes Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Ibu. Baik, apa kabar semuanya pagi ini?
Kira-kira masih semangat? Masih ya. Harus tetap semangat. Kenapa? Karena hari ini kita akan belajar tentang praktikum perawatan luka. Praktikum perawatan luka ini ada tahapannya ya. Jadi kita awali dengan praktikum pemilihan dressing. Pemilihan dressing pada perawatan luka. Jadi bagaimana memilih dressing yang tepat pada perawatan luka. Semoga kita dalam keadaan sehat, bisa menerima ilmu pada hari ini dengan baik, dan pada akhirnya bisa diaplikasikan di masyarakat. Oke, ini kelompok berapa? Ini kelompok 2 ya. Oh, kalau gitu sebelum lanjut Ibu mau absensi dulu ya. Ya, ini absennya nanti tolong diisi, nanti diedarkan ke teman-teman. Ya, jadi sebelum kita lanjutkan, saya mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik daripada luka, kemudian mahasiswa juga mampu melakukan pemilihan dressing yang tepat sesuai dengan jenis luka. Kemudian mahasiswa nanti bisa menjelaskan ya, kalian bisa menjelaskan rasional kenapa memilih dressing ini, kenapa memilih dressing yang ini sesuai dengan jenis luka dengan tepat. Dan yang terakhir bisa mengaplikasikan pada perawatan luka sesuai dengan SOP yang benar. Tetapi itu nanti pada pertemuan selanjutnya ya. Jadi hari ini kita fokus hanya pada pemilihan dressing dulu. Seperti itu ya. Oke. Sebelum kita mulai, saya mau bertanya dulu, mau mereview sedikit atau kita refleksi lagi. Ada yang masih ingat kira-kira dressing apa yang bisa digunakan untuk membantu menghentikan perdarahan? Coba siapa yang bisa? Silahkan. Ya, sebelumnya juga kita sudah mempelajari tentang konsep penyembuhan luka. Kira-kira siapa yang masih ingat tahap-tahap atau fase-fase penyembuhan luka? Ya, Cynthia silahkan. Berurutan ya. Oke, apa lagi? Masih ada lagi? Fase proliferasi sama fase maturasi. Oke, good. Selanjutnya kalau luka berdasarkan jenis penyembuhan itu ada berapa? Suci, silakan. Apa saja? Ya, bagus sekali. Oke. Sekarang kira-kira dari semua luka yang ada yang kalian pernah lihat, apakah kita bisa menggunakan dressing yang sama untuk satu luka? Bisa atau tidak? Kenapa tidak? Baik, nanti kita lihat. Sebentar saya jelaskan. Nah, sekarang coba kalian pegang masing-masing, dilihat kira-kira ini jaringan apa, terus apakah ada eksudat atau tidak. Ya, kalau yang seperti ini kira-kira namanya jaringan apa? Granulasi ya. Jaringan granulasi itu dia ciri-cirinya tuh dia warnanya merah. Jadi luka yang sudah mulai mengalami fase penyembuhan ya, penyembuhannya bagus, maksudnya ya penyembuhannya bagus, itu dia berwarna merah seperti ini. Kira-kira kalau yang seperti ini masih ada eksudat atau tidak? Tidak ada eksudat ya, jadi ini tidak ada eksudat. Oke. Kemudian kalau ini ada slog ya, jadi masih ada warna kuning. Ini ada eksudat atau tidak? Ada. Ini ada eksudatnya. Kemudian yang mana lagi? Ya, ini. Kalau ini seperti apa? Ini slog juga ya. Jadi dia kira-kira ada eksudat atau tidak? Dia sedang sampai dengan banyak. Kemudian mana lagi? Nah, ini biasanya pada pasien apa nih kalau yang seperti ini? Pasien DM. Jadi ini
dekronis ya, dekronis. Masih banyak eksudat atau tidak? Banyak. Masih ada eksudat. Terus mana lagi? Nah, yang seperti ini jaringan apa? Dia sudah berwarna kehitam-hitaman ya, dia warnanya hitam. Jadi seperti ini, itu namanya jaringan Nekrotik. jaringan nekrotik. Sudah ya, ingat ya. Oke, bisa membedakan ya. Bagaimana kita mau memilih dressing yang tepat? Sebelumnya kita harus memperhatikan yang namanya time management ya. Time management, masih ingat time management itu T itu apa? T adalah tisu atau jaringan ya. Tisu atau jaringan, kita lihat yang tadi saya jelaskan ya, jenis-jenis luka. Luka ini dia jaringannya kira-kira jaringan apa? Apakah dia nekrotik, slug ya, dan seterusnya. Kemudian I itu apa? Infeksi atau inflamasi ya. Jadi kita kontrol, bagaimana kontrol infeksinya ya. Apakah lukanya ini luka infeksi, sejauh mana infeksinya ya, inflamasi dan seterusnya. Kemudian M itu apa? Moist. Ingat, dalam perawatan luka modern yang kita perhatikan itu adalah, yang kita perhatikan dan pertahankan itu adalah moist atau kelembapan luka, kelembapan lingkungan luka. Kita lihat luka, apakah dia kelembapannya seperti apa, lingkungan luka, apakah dia terlalu kering ataukah dia basah oleh eksudat yang terlalu banyak atau seperti apa ya. Selanjutnya yang terakhir nah HG ini adalah tepi luka. HG tepi luka, bagaimana kita lihat di fase apa namanya, granulasi atau epitelisasi seperti apa, penutupan luka, apakah dia penutupannya baik ataukah seperti apa ya. Oke, selanjutnya Ibu mau memperkenalkan tentang jenis-jenis dressing ya, sebelum kita lanjut ke studi kasus. Nah, ini yang tersedia di sini mulai dari, jadi ada berapa yang kalian masih ingat? Ada hidrokoloid, kemudian apa lagi? Hidrogel, kemudian ada alginet, kemudian apa lagi? Foam. Oke. Foam, terus apa lagi? Silver. Ya, dan beberapa zat-zat aktif lainnya untuk membantu penyembuhan luka. Nah, jadi masih ingat kalau pemilihan dressing kita harus tahu dulu ada dua jenis dressing ya, ada dua jenis dressing. Yang pertama adalah primer ya, dressing primer dan dressing sekunder. Nah, kalau dressing primer itu sendiri ada berbagai macam jenis ya, ada berbagai macam jenis. Coba bisa disebutkan apa saja? Yang pertama ada hidrokoloid. Untuk apa hidrokoloid? Jadi bisa untuk luka dengan eksudat ringan sampai sedang, terus kelembapan. Jadi ingat, perawatan luka itu yang kita pertahankan adalah moist ya, kelembapan luka itu sendiri, hidrokoloid. Oke, sekarang apa lagi selain hidrokoloid? Ada lagi, itu bahan aktif ya. Apalagi dressing yang selanjutnya ada foam. Foam itu untuk apa? Ya, jadi foam tuh ini nih, seperti ini nih, ada tulisannya nih ya. Jadi foam tuh seperti apa sih? Dia bentuknya PET ya, bentuknya PET. Jadi dia bisa untuk menyerap eksudat atau cairan yang banyak. Nah, apalagi? Ya, jadi ini ya, alginet modelnya seperti ada juga dalam bentuk krim ya. Jadi ini yang tadi alginet juga ada fungsinya untuk apa tadi, Dek?
Ya, jadi kelebihan alginat itu dia juga bisa untuk meredakan nyeri dan juga membantu menghentikan pendarahan. Oke, terus masih ada lagi apa lagi? Apa lagi? Hidrogel. Hidrogel untuk apa? Ya. Ya, autolytic debridement. Apa itu autolytic debridement? Masih ingat? Bagaimana luka meluruhkan jaringannya sendiri. Jadi kita membantu membantu memilih dressing yang tepat sehingga luka tadi dia akan melakukan autolysis debridement ya, atau dia meluruhkan jaringan-jaringan mati. Ketika kita buka lagi, dia sudah melekat pada balutan. Jadi jaringan mati tadi dia terlepas dengan sendirinya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini yang namanya ini Kavidagel ini ada di dalamnya itu ada hidrogel, ada juga alginat. Kemudian masih ada lagi? Apa? Ya, ini ya transparan film. Dia seperti plester ya, seperti plester, tapi dia untuk apa kira-kira? Ya, dia untuk luka yang non eksudat. Jadi supaya dia tidak meremeh. Jadi ini dia mencegah supaya tidak keluar masuk cairan. Misalnya pasien mau mandi boleh. Ya. Selain itu ada balutan apa lagi? Masih ada apa lagi? Ada yang kandungannya silver. Ya. Nah, silver tuh DP identik tuh dia warnanya abu-abu. Kira-kira untuk apa nih silver? Ini kebetulan namanya metcovasin ya, tapi kandungannya tuh silver bahan aktifnya. Untuk apa? Bahan aktifnya silver. Untuk luka infeksi, jadi antimikroba. Oke, good. Ya, selanjutnya jangan lupa kalau kita mau perawatan luka, kita harus cuci luka ya, menggunakan sabun antiseptik atau khusus sabun cuci luka. Kemudian untuk membalut luka, dressing yang sekunder namanya apa kira-kira? Ada kasa. Jadi kasa macam-macam ya. Ada kasa yang dalam bentuk yang kita buat sendiri ya, yang sudah disterilkan dalam kemasan yang steril, maupun kasa biasa, kasa roll untuk membalut luka. Ibu akan bagi kelompok, kita case study ya. Kita bahas kasus. Jadi ini ada mungkin kelompok yang sebelah kanan dari saya itu agak geser sedikit ya, bentuk jadi satu kelompok. Jadi ini kelompok 1, yang ini kelompok 2 ya. Kita bikin ada 2 kelompok ya. Jadi ini ada kasus, bisa tolong didiskusikan, kemudian kira-kira kita, jadi saya kasih waktu 15 menit ya. Saya kasih waktu 15 menit untuk diskusikan terkait dengan kasus yang saya bagikan. Nanti setelah ini baru kita sama-sama kita jawab. Oke? Oke? Ya, waktunya cukup untuk diskusi kelompoknya. Sudah selesai? Ya, jadi nanti sebentar akan ada 2 orang dari masing-masing kelompok akan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dimulai dari yang mana nih? Kelompok 1 ya. Kelompok 1 udah siap? Siap, Ibu. Oke, kelompok 1 siap. Berarti siapa yang mewakili kelompoknya untuk ke depan? Ya, silakan. Nah, nanti kelompok 2 bisa mendengarkan. Kalau misalnya ada yang mau menanggapi, silakan. Ukuran lukanya 6 x 6 cm, kemudian dasar luka tertutup 8
Ya, itu saja. Kira-kira alasan apa kenapa kalian memilih hidrogel? Karena hidrogel membantu dalam proses alkohol. Oke, terus apa lagi? Ya, bagus. Selanjutnya ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan duduk kelompok 1. Terima kasih. Tadi sudah kita dengarkan presentasi kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan. Siapa yang mau maju ke depan, yang mewakili kelompoknya? Oke, silakan. Ya. Baik, kami dari kelompok 2 di sini kasus yang kami dapat yaitu Tuan A, umur 58 tahun, dengan luka pada punggung kaki kanan dengan ukuran luka 4x7, kedalaman luka sendiri 1 cm, dasar luka 70% jaringan granulasi dan 30% slope kuning. Eksudat minimal, berbau, kulit sekitar luka tampak tebal. Tujuan dari perawatan luka ini yaitu untuk mengontrol eksudat dan juga menghilangkan bau yang tidak sedap. Untuk pemilihan resin yang kami pilih sendiri yaitu dressing primer dan sekunder, di mana dressing primer yaitu Medcovacin dan untuk sekunder sendiri yaitu foam dan juga transparafilm dan kasa. Kenapa kalian memilih Medcovacin reguler untuk balutan pertama? Karena Medcovacin bisa untuk stimulasi granulasi dan epitelisasi. Bantu epitelisasi. Oke, selain itu apa lagi? Foam, Ya. dimana di sini luka yang kami kaji itu dia mempunyai eksudat, sehingga foam sendiri bisa menyerap eksudat. Oke, good. Ya, selamat. Terima kasih kelompok 2. Silakan duduk. Oke, hari ini Ibu rasa cukup untuk praktikum pemilihan dressing. Untuk selanjutnya pada pertemuan berikut kita akan melakukan praktikum merawat luka. Jadi saya harap semuanya bisa nanti sambil baca-baca lagi ya materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang sudah kita pelajari hari ini tentang pemilihan dressing sesuai dengan luka-luka yang ada. Kemudian pertemuan hari ini saya bisa menarik kesimpulan bahwa kita belajar tentang berbagai macam jenis dressing yang cocok untuk setiap jenis luka ya. Jadi tidak ada satu dressing yang cocok untuk semua luka, tetapi setiap dressing dengan jenis lukanya masing-masing. Kemudian diingat bahwa pemilihan dressing itu harus sesuai dengan hasil pengkajian dan memperhatikan prinsip moisture balance atau kelembapan luka itu sendiri. Kemudian kunci keberhasilan dari perawatan luka atau wound care itu sendiri adalah bukan kita memilih dressing yang mahal, tetapi bagaimana kita memilih dressing yang tepat sesuai dengan jenis luka atau jaringan luka itu sendiri. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Demikian tadi video pembelajaran saya pada praktikum perawatan luka, khususnya pemilihan dressing pada mata kuliah praktikum keperawatan medikal bedah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.